Pernah nggak sih Anda merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidup? Padahal kalau dilihat-lihat semuanya kayaknya baik-baik aja. Nah kali ini kita bakal ngobrolin soal ma'rifat. Ini bukan sekedar pengetahuan biasa ya, tapi sebuah cahaya batin yang bisa jadi fondasi sejati bagi seluruh hidup kita. Kalau pertanyaan ini rasanya relate banget, Anda nggak sendirian kok. Di tengah kesibukan dunia modern sekarang ini, banyak banget dari kita yang merasakan kehampaan spiritual yang sama. Pertanyaannya, dari mana sih perasaan ini datangnya? Yuk kita coba telusuri bareng-bareng. Ternyata perasaan hampa itu seringkali akarnya cuma satu. Kita udah kehilangan pondasi spiritual kita yang paling dasar. Coba kita lihat, apa aja sih yang bikin pondasi ini goyah? Nah, ini dia nih biang keladinya. Kita seakan-akan terkubur dalam rutinitas harian yang bikin hati jadi tumpul. Terus kita dibanjiri lautan informasi yang gak ada habisnya, sampai akhirnya kita jadi terputus dari diri kita yang sejati. Tanpa kita sadari, kesadaran spiritual kita itu tertimbun di bawah semua kebisingan itu. Soalnya gini, spiritualitas sejati itu intinya bukan sekedar ritual atau tradisi yang kita hafal mati. Bukan. Yaitu denyut nadi yang bikin hidup ini terasa, ya hidup dan bermakna. Tanpa itu, semuanya jadi terasa kayak robot, mekanis banget. Kalau hidup modern bikin kita kayak tersesat, nah, makrifat ini ibaratnya adalah jalan pulang kita. Ini bukan konsep asing yang harus kita pelajari dari nol. Sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah perjalanan buat menemukan kembali sesuatu yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang perlu kita lurusin dulu nih. Penting banget buat paham kalau makrifat itu beda dari ilmu pengetahuan biasa. Ini tuh bukan kayak nambahin satu folder pengetahuan baru di otak kita, bukan. Dan ini juga penting banget buat dipahami. Makrifat itu bukan cuma buat para wali atau orang-orang suci aja. Sama sekali bukan. Ini adalah hakikat dan hak setiap manusia. Kita semua, Anda, saya, tanpa terkecuali, punya potensi buat sampai ke sana. Nah, ini dia definisi intinya. Ma'rifat adalah kesadaran yang terus-menerus dan mendalam akan kehadiran Tuhan. Kesadaran inilah yang kemudian jadi fondasi sejati bagi setiap pikiran kita, setiap ucapan kita, dan setiap tindakan kita. Terus, apa yang terjadi kalau kesadaran ini mulai tumbuh di dalam diri kita? Bayangin deh kayak ada sebuah lampu yang pelan-pelan mulai nyala di dalam hati, menerangi setiap sudut gelap dalam diri kita. Cahaya inilah yang bakal mengubah segalanya. Perbedaannya itu, wah jelas banget. Tanpa makrifat, ibadah bisa jadi cuma terasa kayak rutinitas mekanis, hati kita gelisah terus, dan hidup rasanya jadi beban. Tapi dengan cahayanya, ritual yang sama berubah jadi pengalaman kehadiran yang benar-benar nyata. Hati menemukan ketenangan sejati, dan hidup pun terasa jauh lebih ringan. Dan ayat ini benar-benar ngunci semuanya. Ketenangan sejati, ketentraman hati yang kita semua cari-cari, sumbernya ya cuma satu, kesadaran akan Tuhan. Ini bukan sekedar kata-kata penenang biasa, tapi sebuah kebenaran abadi. Lantas, kalau cahayanya udah nyala, buah manis apa sih yang bisa kita petik dari hati yang tercerahkan ini? Ternyata hasilnya bukan sesuatu yang abstrak atau aneh-aneh loh, tapi karakter-karakter mulia yang tumbuh secara alami dari dalam. Ini dia 5 buah manisnya, dimulai dari ikhlas, ketulusan tanpa pamrih sedikit pun. Lalu sabar, yang artinya bukan cuma menahan diri ya, tapi pasrah sama alur ilahi. Kemudian syukur, yang jadi nafas kehidupan kita. Lalu hadir sepenuhnya di setiap detik, dan puncaknya, kita sendiri jadi cahaya kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Dan perlu ditegaskan lagi ya, buah dari makrifat ini bukan soal pengalaman mistis yang susah dipahami. Sebaliknya, hasilnya adalah kebaikan yang nyata, manfaat yang beneran bisa dirasain sama orang lain, dan welas asih yang tulus di dunia kita sehari-hari. Nah, semua ini pada akhirnya membawa kita ke tujuan paling tinggi dari perjalanan spiritual ini, yaitu melampaui ego dan diri sendiri untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayat ini menunjukkan tujuan tertingginya. Kalau Nabi diutus sebagai rahmat, maka kita yang berusaha mengikuti jejaknya juga harus bisa memancarkan percikan rahmat itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah transformasi puncaknya. Ego kita perlahan-lahan larut dan kita berhenti menjadikan diri kita sebagai pusat dari alam semesta. Yang tersisa bukan lagi soal aku mau apa, aku dapat apa. Tapi yang ada hanyalah sebuah saluran untuk memberi, mencintai, dan melayani ciptaannya tanpa pamrih.
Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Di tengah dunia yang rasanya bising dan kadang gelap ini, gimana kalau cahaya yang kita rasa hilang itu ternyata nggak perlu dicari kemana-mana? Gimana kalau ternyata cahaya itu udah ada di dalam diri kita masing-masing, cuma nunggu untuk dinyalain lagi?